Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan atau NKRI. Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini justru merugikan kedua belah pihak dan telah menelan nyawa sebanyak hampir 15.000 jiwa. Pada tahun 1976 sampai 1977, setelah terjadi pernyataan dari Hasan Tiro di tahun 1976, milisi GAM mulai melakukan gerakan-gerakan represif. Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilya itu menewaskan milisi GAM dan juga masyarakat sipil. Walau begitu, gerakan milisi GAM berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir. Pada tahun 1989 sampai 1998, GAM kembali melakukan aktivitas setelah mendapatkan dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer. Pelatihan perang yang didapat di luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit dikendalikan. Hal ini membuat pemerintah merasa munculnya ancaman baru, yang kemudian menjadi alasan ditetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar, dan militer Indonesia menculik dan menyiksa anggota tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Diyakini terjadi setidaknya 7.000 pelanggaran HAM selama pemberlakuan DOM di Aceh. Pada tahun 1998, lengsernya pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden memberi peluang bagi GAM membangun kembali kelompok mereka. Presiden B.J. Habibie pada 7 Agustus 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh yang justru memberi ruang bagi GAM untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Pada tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan menjadi sekitar 30.000. Setahun setelahnya, jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil. Bersamaan dengan hal tersebut terjadi juga berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi GAM yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dari pihak sipil. Tahun 2003, masyarakat Aceh akan mengingat kejadian di tahun 19 Mei 2003, di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer. Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 tentang darurat militer di Provinsi Nanggroeo, Aceh, Darussalam yang berlaku mulai Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Adapun usaha pemerintah yang ditempuh melalui kekuatan militer di Aceh juga mulai terlihat hasilnya pada tahun 2003. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi yang menimpa wilayah Sumatera termasuk Aceh memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Hal ini menjadi permulaan usaha GAM untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik. Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada 27 Februari 2005 bersama-sama melalui langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia. Kesepakatan Helsinki tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama 5 putaran dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Pasca perjanjian damai, senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM dan 19 Desember 2005 menyusul pembubaran secara formal sayap militer Tentara Negara Aceh atau TNA
pada 27 Desember 2005. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri atau otonomi khusus. Berbagai upaya telah dijalankan pemerintah di Aceh. Dalam penyelesaian masalah separatis di Aceh, pemerintah Republik Indonesia bertekad menyelesaikan secara damai, komprehensif, bermartabat, berkeadilan, dan menyeluruh dalam bingkai NKRI. Untuk mengatasi gerakan Aceh Merdeka, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. Pada tanggal 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Pada tanggal 27 Februari 2005, pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada tanggal 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka di Vantaa, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata Gerakan Aceh Merdeka berjumlah 840 diserahkan kepada AMM Aceh Monitoring Mission pada tanggal 19 Desember 2005. Kemudian pada tanggal 27 Desember Gerakan Aceh Merdeka melalui juru bicara militernya Sofian Daud menyatakan bahwa sayap militer Tentara Negara Aceh TNA telah dibubarkan secara formal. Dampak dari Gerakan Aceh Merdeka. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh. Ribuan orang yang disintai seperti orang tua, istri, suami, dan anak-anak telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.